بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, saya mencoba menyampaikan RPP berdiferensiasi ya, eh, yang akan disajikan berdasarkan hasil literasi dan juga eh, bertanya ya kepada orang-orang yang sudah membuat dan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, terus terang untuk guru PAI ini hal RPP berdiferensiasi mungkin hal yang baru ya, terutama untuk saya. Walau alam untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah bergerak di sekolah berat, mungkin ini hal yang sudah tidak aneh lagi ya. Tapi meskipun eh, hal tersebut merupakan hal yang baru, tentu ini sebuah tantangan untuk kita ya, bahwa memang setelah kita pelajari lebih dalam bahwa eh, kita ini dilahirkan dalam keadaan different ya, berbeda. Tidak ada yang sama, homogen. Allah saja menciptakan kita manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan gitu kan. Ayatnya ya, surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita diciptakan oleh Allah di atas laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari ta'awufu untuk saling mengenal. Nah, dari sinilah dalilnya bahwa hidup kita ini memang ada perbedaan. Termasuk kita kerucutkan dalam lingkungan yang lebih sempit lagi, yaitu di dalam kelas kita. Kelas kita juga terdiri dari perbedaan-perbedaan dari kondisi siswa kita. Kita selama ini selalu menyamaratakan kondisi siswa kita, selalu menyamakan bakat minat mereka, dan selalu menyamaratakan gaya gaya belajar siswa kita. Padahal sebetulnya mereka lahir dengan memiliki kodrat tertentu. Kalau kata filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu memiliki kodrat alam dan kodrat. Nah, sebagai guru kita ini sebagai petani, dan siswa kita ini sebagai tanaman. Nah, ya. Maka tanaman tersebut memiliki ciri dan karakteristik masing-masing. Tidak ada tanaman yang sama jenis. Justru dengan berbagai macam jenis itulah memperkaya kehidupan ini. Demikian juga siswa kita. Tidak mungkin disamakan. Ya. Maka tugas guru adalah memelihara tanaman tersebut menjadi dan berhasil sesuai dengan kodratnya. Padi, menanam padi, dijaga, dirawat sehingga nanti menjadi panen padi. Menanam cabai misalnya, dijaga, dirawat, dipupuk hingga panen cabai. Tidak mungkin menanam padi, kemudian kita paksakan untuk padi tersebut berubah menjadi cabai atau sebaliknya. Demikian juga siswa kita ya, tugas kita adalah merawat, menjaga, dan mengantarkan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Apa tujuan dari pelatihan ini? Yang pertama adalah memahami pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, membuat RPP berdiferensiasi. Mohon maaf, mungkin nanti forum ini sekaligus menjadi forum kita berdiskusi, sharing ya, berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang lebih dulu melakukan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan bahkan sudah ada yang lebih dulu membuat RPP berdiferensiasi ini. Maka saya silahkan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman
dalam hal pembuatan RPP berdiferensiasi ini. Kemudian pembelajaran itu maka akan muncul dua materi nanti, pembelajaran berdiferensiasi, saya singkat PB ya, dan RPP berdiferensiasi. Tadi latar belakangnya sudah saya sampaikan ya, mengapa harus ada berdiferensiasi. Nah, sekarang muncullah pertanyaan atau masalah yang menjadi rumusan masalah ya. Yang pertama, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian bagaimana cara mengetahui gaya belajar, lalu apa jenis-jenis pembelajaran diferensiasi atau jenis-jenis gaya belajar. Nah, ini sebagai stimulus gambar yang saya sadur dari sebuah buku ya. Ini situasi kelas di mana ada seorang guru, kemudian anak yang beraneka ragam. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai tersebut? Ya, bisa digambarkan atau dibayangkan ya kondisi kelas seperti ini. Mungkin bagi kita, bagi saya dulu misalnya ya, kalau ada anak yang nggak mau diam, jalan-jalan ke sana kemari, pengalaman saya pribadi cenderung anak tersebut dikatakan anak yang nakal ya. Nah, tapi setelah saya mempelajari masalah pembelajaran berdiferensiasi ini dengan memiliki gaya belajar masing-masing, nah, pemahaman tersebut menjadi berubah ya. Nah, karena nanti gaya belajar anak itu ada macam-macam ya, ada juga kalau menurut para ahli, ada yang kinestetik, ada auditif, ada visual ya. Ada anak yang bergerak-gerak, ada yang tidur, ada juga yang menyendiri membaca ya. Nih misalnya, ada juga yang suka menulis, ada yang bunyian. Ini ya karakter kalau di dalam kelas kita, tidak akan ada gaya belajarnya yang sama, preferensi belajarnya tidak akan ada yang sama, pasti berbeda-beda. Selanjutnya, pengertian, kita bicara kepada konsep terlebih dahulu. Dan ini saya mengutip dari seorang ibu, ya, Ibu Dr. Marlina, dalam buku Panduan Pelaksanaan Model Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Inklusif. Beliau mendefinisikan PB atau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan keadaan. Nah, jadi saya beri tanda merah sebagai clue-nya atau keyword, kata kuncinya. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adanya siklus ya. Jadi siklus itu ada lingkaran proses. Sesuatu yang dari perencanaan kemudian pelaksanaan, dari hasil evaluasi akan menjadi pelaksanaan kembali. Begitu terus ya, namanya siklus. Kemudian ada aktivitas merespon ya, merespon apa? Adanya perbedaan pada siswa kita. Ketika guru terus belajar tentang keberagaman siswanya, karena ada perbedaan, maka muncullah keberagaman. Maka pembelajaran profesional, efisien, dan efektif akan terwujud. Nah, dengan kita memahami keberagaman yang ada pada siswa kita, maka kita akan semakin inovatif dan kreatif ya, mengusahakan kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi mereka sehingga dan pantas dengan gaya belajar masing-masing siswa yang berbeda-beda tersebut. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Kurang lebih ada 5 ya yang saya catat dari buku tersebut. Yang pertama untuk belajar. Nah, ini semua siswa ya. Kalau kita misalnya memberikan konten atau materi hanya berupa tulisan, nah, mungkin itu cocok untuk siswa
yang gaya belajarnya visual, ya, dan tidak akan cocok dengan siswa yang gaya belajarnya kinestetik atau auditif, ya. Sebaliknya, ketika kita hanya menyampaikan konten atau materi pembelajaran dalam bentuk bunyi-bunyian, misalnya musik ataupun instrumental, nah itu akan cocok bagi yang auditif, tapi tidak akan cocok juga bagi yang kinestetik. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi semua siswa dalam belajar, membantu semua siswa dalam belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Semua penelitian tindakan kelas yang dilakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ternyata berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar, serta minat belajar. Kemudian yang ketiga, untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi akan ada interaksi yang intens, ya, antara guru dengan siswa. Akibat dari apa? Akibat setiap siswa itu berbeda kebutuhannya. Sehingga nanti terutama bagi siswa yang suka menyendiri, tidak suka keramaian, tidak suka bekerja kelompok, misalnya. Nah, ini akan menjadi tugas guru tersebut untuk mendekati si siswa tersebut, ya, memberikan pelayanan pembelajaran pada siswa yang hobinya menyendiri. Kan ada ya di kelas kita juga yang siswa itu tidak suka berkelompok, kemudian mereka lebih nyaman sendiri dan lebih cepat memahami materi itu dalam keadaan sendiri. Nah, ada seperti itu. Dan mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang gaya belajarnya seperti itu, ya. Lebih cepat masuk pembelajaran atau keilmuan itu misalnya tengah malam sendiri, ya. Ada juga kita lebih enak pakai musik misalnya. Atau ada juga anak itu atau kita lebih mengerti, lebih memahami ketika ada yang mempraktekkan misalnya. Atau ada yang mempraktekkan. Kemudian selanjutnya, untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Nah, dengan diberikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya, ini akan menarik motivasi dia untuk belajar secara mandiri karena asik, ya, karena memang cocok dengan gaya belajarnya. Nah, kalau tidak cocok, si siswa tersebut cenderung akan selalu meminta bantuan kepada gurunya. Nah, kenapa? Karena memang menurut dia sangat sulit untuk dipahami karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan kepuasan guru. Nah, kepuasan guru ini berarti bersifat non materi, ya. Apabila siswanya sukses, maka itulah kepuasan bagi guru. Nah, selanjutnya inilah nanti yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Ketua Forum, bahwa kita ini dalam kondisi dunia yang berubah. Nah, adanya perubahan-perubahan. Jadi bisa dilihat, ya, bahwa di kelas sebelumnya, kelas tradisional yang disebutkan dalam buku tersebut, ada bagi dua, ada kelas tradisional, ada kelas berdiferensiasi. Ini yang akan kita ciptakan. Perbedaan siswa dianggap sebagai salah. Suka sendiri, ada yang ribut sendiri, ada yang ngomong sendiri, gitu ya. Ada juga yang dia betah bekerja bareng-bareng. Nah, perbedaan itu dianggap sebagai masalah. Tapi bagi nanti paradigma, maka disebut kurikulum paradigma baru, perbedaan siswa itu disikapi sebagai dasar perencanaan. Nah, maka inilah yang namanya pendekatan inquiry apresiatif, ya, inquiry apresiatif namanya. Jadi melihat segala sesuatu itu bukan dari masalah, tapi seberapa besar perbedaan yang ada bisa menjadi sebuah kekuatan, ya. Ini menjadi dasar perencanaan. Kemudian penilaian dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, kalau kelas berdiferensiasi dilakukan terus-menerus, yang disebut assessment as learning itu.
mulai dari bagaimana merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran hingga penilaian akhir. Kemudian untuk kelas tradisional lebih menonjolkan kecerdasan intelektual. Nah, kalau di kelas berdiferensiasi lebih mengakui adanya kecerdasan majemuk. Nah, selama ini kita menganggap bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang memiliki nilai matematika misalnya 100 atau dalam ulangan selalu nilainya bagus. Padahal setiap manusia itu bukan hanya diukur dari kecerdasan intelektual. Nah, terbukti banyak yang ketika kuliahnya IP-nya kecil, ya, tapi sekarang justru lebih berhasil dibandingkan dengan yang IP-nya cum laude. Nah, berarti kan sebetulnya bukan hanya kecerdasan intelektual yang berperan dalam mengantar suksesnya seseorang, tapi kecerdasan majemuk, ya, jadi multiple intelligence disebutnya istilahnya. Nah, kemudian kalau kelas tradisional itu hanya ada satu definisi keunggulan. Tapi kalau kelas berdiferensiasi, keunggulan diukur dari pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi yang dikatakan berhasil itu adalah ketika siswa itu berubah ke arah yang lebih baik, walaupun hanya 1 digit naiknya. Ya. Misalnya dari yang nilainya 4, jadi naiknya jadi 5, nilainya 5. Tapi kalau yang kelas tradisional hanya ada satu definisi keunggulan, siapa? Itulah orang anak-anak yang memiliki nilai 90, 100. Tapi di sini keunggulan diukur dari pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitas juga. Minat siswa jarang diperhatikan. Kalau dalam kelas berdiferensiasi, siswa sering dibimbing untuk membuat pilihan belajar berdasarkan minatnya. Ya. Kemudian profil belajar siswa jarang diperhatikan, disediakan banyak pilihan profil belajar. Seperti tadi ya, bagaimana mengakomodasi orang yang jarangnya auditif, kinestetik, atau visual. Kemudian ketujuh, pembelajaran mendominasi seluruh kelas menggunakan banyak pengaturan pembelajaran. Ini saya percepat, ternyata udah setengah jam berlalu, nanti nggak kebagian Pak Tajudin sama Bu Anan menyampaikan materinya. Nah, komponen pembelajaran berdiferensiasi ada grup nanti di RPP ini muncul nih di kegiatan pembelajaran. Ada isi atau konten, kemudian proses, diferensiasi konten atau isi, nanti diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Kemudian diferensiasi lingkungan belajar. Ada 4. Lalu selanjutnya apa itu isi konten itu? Isi berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Pada aspek ini, guru memodifikasi kurikulum dan materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa dan kemampuan yang dimiliki. Isi kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Ini saya lewat, nanti di bahas di RPP. Nah, apa itu diferensiasi proses? Bagaimana siswa berinteraksi dengan materi dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Ya. Selanjutnya, ini modifikasi proses yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru menurut Gregory dan Chapman. Jadi ada 3, dengan mengaktifkan pembelajaran, kemudian kegiatan belajar yang lebih bervariasi, ya, misalnya tadi dengan permodelan, latihan, demonstrasi atau game. Kemudian kegiatan pengelompokan, maksudnya di sini bukan hanya kerja kelompok ya, tapi dilakukan juga pada kegiatan belajar individu maupun kelompok. Ini contoh berdiferensiasi proses ya. Lalu produk ya, bagaimana siswa menunjukkan, ini diferensiasi produk, bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Produk pembelajaran memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai siswa dan memberikan materi berikutnya. Nah, ini misalnya ya, contoh diferensiasi pada komponen produk.
memberi siswa pilihan cara mengekspresikan kebutuhan pembelajaran menggunakan rubrik yang cocok. Nah, ini bisa nanti produknya itu penugasannya bisa misalnya pertunjukan boneka, menulis surat, atau membuat puisi. Membolehkan siswa bekerja sendiri atau berkelompok kecil untuk menuntaskan tugas, mendorong siswa untuk membuat tugas mereka sendiri. Nah, selanjutnya, lingkungan belajar bagaimana siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Contohnya ini, memastikan ada tempat di ruangan untuk bekerja dengan tenang dan tanpa gangguan, serta tempat yang menyediakan siswa berkolaborasi. Juga menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya atau kebiasaan. Lalu menetapkan pedoman yang jelas untuk kerja mandiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu mengembangkan rutinitas yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan ketika guru sibuk dengan siswa lain dan tidak dapat segera membantu mereka. Yang kelima, membantu siswa memahami bahwa ada siswa yang perlu bergerak untuk belajar sementara yang lain lebih suka duduk tenang. Ini contoh-contoh ya. Ini prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu asesmen yang berkesinambungan dalam pembelajaran. Nanti untuk asesmen ini akan dijelaskan oleh Bu Anan ya, prosedur dan tekniknya. Dan asesmen itu bukan hanya sekali, tapi berkesinambungan. Karena kita memastikan bagaimana perkembangan mental dan juga perkembangan gaya belajar siswa kita. Kemudian pengelompokan siswa secara fleksibel. Nah, ini ya jadi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan bekerja. Bisa teman sebaya yang sama minatnya, kadang teman sebaya yang berbeda minatnya. Preferensi belajar ya adalah kecenderungan cara tertentu yang digunakan siswa dalam memproses apa yang harus dipelajari. Nah, preferensi belajarnya terdiri dari gaya belajar. Tadi disinggung di awal, ada gaya belajar auditif, visual, dan kinestetik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Anan nih, ini ciri-cirinya ya. Kemudian, nah ini multiple intelligence ya yang saya katakan tadi, bahwa kelas berdiferensiasi itu sangat mengakomodir kecerdasan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Nah, ini bisa dilihat ciri-cirinya ada ada 8 ya kalau nggak salah, 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia ketika dia lahir. Nah, ada yang dominan muncul, ada juga yang tidak dominan. Nah, pada dasarnya semua ini kita memiliki ya. Cuma ada beberapa kecerdasan yang dominan pada diri kita. Misalnya kecerdasan verbal lingual. Nah, ini kekuatannya suka membaca, menulis, berbicara, dan mengingat. Cara belajar terbaiknya adalah membaca, mendengarkan, melihat kata, menulis, berdiskusi, dan berdebat. Nah, ini nanti bisa menjadi inspirasi ya dalam membuat RPP. Ketika kita merencanakan kegiatan pembelajaran, mulai dari diferensiasi konten, mencari materinya, kemudian diferensiasi proses, melaksanakan pembelajarannya, transfer pengetahuan dan juga transfer ilmu ya, knowledge istilahnya. Kemudian juga menentukan diferensiasi produk dalam hal penugasan dan penilaian. Kecerdasan yang lain yaitu logika matematik, kemudian visual spasial ya, ini yang suka menggambar, visual kinestetik, ini yang suka fisik kinestetik, olahraga, menari, musikal ya, yang hobi nyanyi, alat musik ya, mengingat nada. Lalu ada juga interpersonal ya. Ini karakter pemimpin, yang interpersonal ini, memahami orang lain, memimpin, mengorganisir, mengkomunikasikan ide dan lain sebagainya. Lalu intrapersonal, ini kebalikan dari interpersonal. Memahami diri sendiri, mampu mengendalikan diri sendiri. Cara belajar terbaiknya bekerja sendiri dan merenung. Ada anak-anak kita, mungkin kita juga pernah. Ada di antara kita juga seperti ini.
Jadi bukan ketika kita memiliki kecerdasan intrapersonal itu sebuah kekurangan, bukan, ya. Justru itu adalah kelebihan kita. Ketika anak kita misalnya kok hobinya menyendiri gitu kan, justru dengan dia menyendiri pekerjaan dia beres, ya, di depan laptop terus misalnya, tahu-tahu jadi aja. Nah ini kecerdasan dia intrapersonal, ya. Ada juga orang yang tidak bisa betah di depan laptop, ya. Nah, ini yang interpersonal biasanya, ya. Diskusi, dia senangnya berdiskusi, pemecahan masalah dengan bekerja sama. Satu lagi adalah kecerdasan naturalis. Nah, ini yang punya tangan adem tangannya istilahnya, ya. Dia kalau merawat tanaman jadi, ya, hobinya bebersih. Nah, itu berarti punya kecerdasan naturalis. Belajar di alam terbuka. Nah, dari 8 kecerdasan ada pada anak-anak kita, ya. Makanya sekarang itu tidak ada ranking 1, ranking 2, rankingan, ya. Karena memang kalau di ranking itu hanya memperhatikan kecerdasan intelektual saja. Sementara anak-anak kita punya kelebihan-kelebihan yang lain yang mereka itu adalah disebut juara juga. Nah, maka semua anak itu adalah anak yang juara. Ketika kita sebagai orang tua atau guru berhasil menemukan salah satu kecerdasan yang dominan kemudian dikembangkan dan dilatih, maka akan menjadi seorang juara. Selanjutnya preferensi lingkungan, ya. Ada siswa yang lebih suka lingkungan yang terstruktur dan terang, yang lebih suka santai di sudut dengan pencahayaan yang tenang. Nah, ini macam-macam siswa kita itu. Kemudian yang berikutnya menyusun RPP berdiferensiasi. Materi kedua ini. Nah, ini perjalanan kurikulum kita, ya. Mulai dari 2006, kemudian 2013, lalu 2014, 2016, RPP 13 komponen, 2019, kemarin surat edaran nomor 14 2019 penyederhanaan RPP, kemudian muncul lagi 2021 ini, ya, kurikulum paradigma baru. Nah, ini pengetahuan yang harus diketahui bahwa dunia pendidikan kita itu berubah. Sehingga kalau kita tidak mengikuti perkembangan, ya, tidak mengikuti pelatihan-pelatihan, karena melalui pelatihan tersosialisasi semua program yang ada itu. Nah, jadi kalau misalnya ada juga guru pelatihan terakhirnya tahun 2006 ketika KTS. Nah, begitu mengikuti pelatihan lagi 2020, 2019, nah dia kaget, ya. Oh sekarang sudah sedemikian, padahal sudah berubah berkali-kali, ya, ini kurikulum tersebut. Nah kemudian ini untuk RPP, ya, berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 minimal, ya, ada 3 komponen: tujuan pembelajaran, kemudian langkah kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Ini isi surat edaran nomor 14 ini, ya. Lalu mengapa RPP itu sangat penting, ya? Nah, isu-isu berkaitan dengan RPP yang mungkin pasti ibu bapak pernah mengalami juga, ya. Nah, selama ini maka saya tulis dengan tanda tanya. Mengapa? Ya, tanda tanya besar. Fakta yang ada berdasarkan curhat dan pengalaman dari rekan-rekan, ya. Ini saya rangkum menjadi 8 berkaitan dengan praktek RPP selama ini. Yang pertama, RPP dianggap dibuat hanya untuk administrasi sekolah, administrasi kepengawas atau dinas, atau administrasi akreditasi. Nah, tentu jika mau diperiksa oleh pengawas baru kita sibuk untuk membuat RPP. Padahal sesungguhnya diperiksa ataupun tidak oleh pengawas, RPP menjadi tugas seorang guru, ya, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian dikuatkan lagi dalam peraturan pemerintah bahwa tugas guru yang pertama itu merencanakan pembelajaran, dan hanya RPP.
Maka motivasi kita sebagai guru itu harus kuat, muncul dari internal diri kita sendiri. Kalau menurut para ahli, motivasi itu ada 3 ya. Ada orang yang termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, yang kedua ada yang takut dihukum, ada juga motivasinya internal dari dalam diri sendiri. Nah, kalau motivasi karena nomor 1, nomor 2, itu tidak akan bisa meningkatkan kompetensi kita dan cenderung bersifat sementara, tidak permanen. Tapi kalau motivasinya sudah ada dalam diri kita, internal, bahwa saya ini sebagai guru harus mampu dan bisa membuat RPP, apapun caranya, bagaimanapun kondisi kendalanya, saya harus bisa. Nah, insya Allah. Ya, maka nanti kita akan terbiasa membuat RPP, ya, bukan RPP copy paste yang tinggal ganti nama sekolah dan nama kepala sekolah. Tapi kita harus ATM, ya, amati, tiru, kemudian modifikasi dari RPP yang ada tersebut. Jangan plek 100% mengkopas RPP tersebut. Kemudian kedua, RPP yang dimiliki guru diindikasikan. Nah, ini juga ada ya, penyedia saja RPP ya. Insya Allah tidak ada di sini mah. RPP yang dimiliki guru kopas. RPP yang dimiliki hanya merubah tahunnya saja. RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas. RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. RPP yang menggunakan model yang kadang mengikat dengan sintak-sintaknya. RPP tidak dilaksanakan di kelas. Inilah fakta yang ada. Nah, maka dengan adanya RPP berdiferensiasi ini diberikan kebebasan pada Bapak Ibu untuk berinovasi ya. Yang penting pakemnya ini, yang 3 hal ini tidak keluar ya dari 3 hal ini. Harus ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, teknik menyusun RPP yang pertama tentu kita menganalisis KIKD ya. Ini kompetensi dasarnya, yang nanti kemudian kita lihat KKO-nya. KKO yang di KD itu apa, memahami atau menganalisis. Nah, berarti kalau memahami, kita harus membuat KKO yang levelnya minimal sama dengan memahami. Kemudian SPK ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gimana nanti dari KKO-nya akan muncul IPK yang berujung kepada penilaian berdasarkan IPK. Kemudian selain tujuan pembelajaran, komponen kedua adalah kegiatan pembelajaran. Nah, yang harus kita pikirkan, sekarang kegiatan pembelajaran kita itu masih tatap muka terbatas ya. Paling 30 menit atau 1 jam pelajaran, 40 menit maksimal atau 1 jam maksimal. Nah, tentu dengan kita pernah melakukan PJJ menjadi sebuah pengalaman dan kita tidak bisa meninggalkan PJJ tersebut. Artinya model atau media yang kita gunakan selama PJJ masih tetap sangat kita butuhkan meskipun sudah pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti penggunaan LMS, Google Classroom, video pembelajaran, grup WA. Nah, itu masih tetap kita butuhkan selama PTMT, bahkan nanti sudah 100% PTM juga, hal tersebut kalau bisa jangan ditinggalkan. Mulai dari prosesnya harus ada diferensiasi ya. Jadi sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Lalu mencari strategi tadi ya, strateginya blended learning yang saya sarankan. Jadi siswa melakukan asinkron terlebih dahulu, melakukan pembelajaran di rumah terlebih dahulu dari Google Classroom atau LMS. Kemudian di sekolah pada saat tatap muka, kita tinggal siswa itu menanyakan hal yang tidak dipahami selama dia belajar mandiri di rumah. Kemudian sasarannya apa dalam kegiatan belajar ini? Tentu saja sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Lalu model metode diserahkan kepada guru. Yang penting dasarnya adalah kreatif dan inovatif yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya penilaian 3 ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pengertian penilaian itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, berarti ada produk atau hasil usaha peserta didik yang membuktikan penguasaan suatu kompetensi yang disesuaikan dengan gaya belajarnya. Inilah yang disebut diferensiasi produk nantinya. Kemudian dalam hal asesmen, itu terjadinya asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Tentu saja, pembelajaran diferensiasi ini yang mendominasi harus asesmen as learning. Jadi menilai siswa bukan hanya hasil akhir atau of learning saja, tapi dari prosesnya juga sudah dinilai. Kemudian harus autentik penilaian itu. Jadi mencakup menilai kesiapan, kemudian proses dan hasil belajar secara utuh. Nah, sekarang nanti akan diuraikan model-model RPP ya, beserta template ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaannya di ujung aja ya. Sekarang disampaikan dulu, dilanjutkan dengan Bu Anan.